Mari kita mulai saja videonya SpongeBob. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Di manakah aku bisa subscribe, Squidward? Tentu saja di channel Delinanet. Pengenalan pertama tentang Adobe Illustrator atau cara membuat vektor, membuat logo atau membuat desain. Jadi kita harus mengenali objek apa sih, apa aja sih yang dibutuhkan. Saya akan membahas tentang caranya, yaitu pengenalan tentang kotak, lingkaran, segitiga, heksagon atau bintang yang sering umum dibuat atau dijadikan bahan untuk membuat logo di perusahaan-perusahaan luar negeri ataupun lokal. Oke, langsung aja. Buka dulu Adobe Illustratornya, create new, bebas. Ini wide and height-nya bebas, orientasinya kalau semuanya sama bebas, tapi lebih baik landscape. Nah, ini color mode itu RGB ya, pakainya RGB kalau membuat desain untuk web, tetapi kalau print pakainya CMYK. Di sini saya pakai RGB. Nah, ini sudah ada tempat objek atau layer baru, new file. Di sini pengenalan tentang alat-alatnya dulu ya, yang sering digunakan oleh desainer untuk membuat logo. Nah, di sini kita coba mengenalkan Pathfinder. Pathfinder itu adalah tempat untuk memotong ataupun objeknya ke tengah, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Di sini ada transformnya juga, ada align itu untuk memindahkan atau menggabungkan objek ke satu tempat tengah atau kanan kiri di situ. Nah, bagaimana cara membuat ini supaya letaknya ada di luar ataupun shortcutnya? Nah, sih ada titik panah ya, diulang ya, ada titik panah untuk kotak ataupun lingkaran. Dari titik panah kecil, tekan, tahan, lalu lepaskan. Di sini untuk color kalian bisa lihat sendiri, itu ada poin-poinnya di sini. Kita pilih aja color, terus swatch itu kita kalau semuanya objek, kita langsung aja bisa mewarnai. Pasti kalian udah paham. Stroke, gradient, ini yang sering digunakan untuk membuat logo. Saya belajar otodidak, pengenalannya mungkin tidak lebih ke teori, jadi lebihnya ke praktek. Oke, di sini warna dasar. Saya akan gunakan warna dasar dulu. Nanti masalah pengenalan warna ada part 2. Di sini objek kotak atau box kotak ya, ini sering dipakai untuk membuat aplikasi. Ada titik rounded, saya namainnya titik rounded. Kalau di Adobe yang terdahulu itu nggak bisa, titik roundednya nggak ada, nggak bisa langsung membuat round. Nah, kalau semuanya di dahulu, pergi ke stylus, nah pilih round corner. Ini radiusnya pilih sesuai selera. Kalau menurut saya terserah sih sesuai keinginan, tapi 18 px itu atau 25. Nah, ini jadi kita kalau membuat satu aplikasi atau yang ada di Google Play Store, roundednya seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh objek kotak? Macam-macam. Nah, di sini banyak sekali guys.
Di sini banyak sekali yang bisa dibuat dari kotak ini. Nah, di sini saya akan mengenalkan direct selection, yaitu dimana satu anchor bisa kita edit, bisa kita tarik. Nah, bisa kita tarik semau kita kalau semuanya membuat suatu karakter ataupun suatu objek yang harus mirip seperti ini atau seperti objek yang lain, itu bisa diangkor. Shortcutnya kita tekan aja huruf A. Oke, di sini ada titik angkor. Nah, di sini angkor, kalau saya bahasanya angkor aja lah ya. Angkor itu adalah titik temu dari pad atau pad. Pad itu garis di antara angkor ya. Kotak rounded ini sering dipakai untuk membuat aplikasi. Sebagai contoh, kita masukkan huruf R, bring to front. Untuk shortcutnya adalah Ctrl Shift dan kurung buka yang bagian kanan. Oke, kita masukkan dulu huruf R. Nah di sini ada titik angkor yang enggak yang tidak menyatu. Nah, kita satukan dengan unite, adanya di Pathfinder. Kita perbesar. Kalau perbesar itu harus pakai shift terus kita tahan, kita drag. Kalau tidak, itu maka ukuran font atau objeknya bisa berubah. Oke, di sini saya membuat huruf R-nya seperti aplikasi. Biasanya ini untuk favicon atau logo di website, di header website ya, ataupun di aplikasi yang ciri khas dari suatu perusahaan tersebut. Titik-titik angkor itu kita bisa rubah seperti ini. Oke. Nah, ini contoh ya. Kalian bisa berkreasi dengan apapun yang kalian bayangkan, karena seorang desainer itu perlu membayangkan, bukan sekedar meniru desain yang lain, tetapi harus bisa kreatif itu apa ya, cari konsep untuk membayangkan sesuatu agar konsep itu tertuju. Nah, di sini saya tadi bilang kalau semuanya tidak memakai shift, itu objeknya bisa berubah. Ini biasa contoh ya, logomu. Nah, ini belum di expand ya, jadi nggak bisa diedit, tetapi kita geser dulu sesuai tipografi. Nah, tipografinya harus bagus, jangan terlalu lebar, spasi jarak antara huruf dengan huruf yang lainnya jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Caranya dengan alternatif arah, mau ke kanan mau ke kiri terserah, tapi diklik dulu sebelum di expand ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lingkaran atau circle, bahasa Inggrisnya circle. Apa yang bisa kita perbuat dengan lingkaran? Banyak. Cara memperbanyak suatu objek seperti lingkaran ini dengan tahan alternatif terus tarik, nah lalu Ctrl D, maka akan banyak.
tekan alternatif lalu tarik, terus Ctrl D. Jadi ukurannya juga sama. Kita ukur dulu. Nah ini sama kan, satu ukuran ini, objek circle ini sama ukurannya setelah di Ctrl D. Oke, saya tidak akan mempercepat ini karena tutorial sejatinya harus pelan-pelan, dan kalian juga pasti tidak bisa instan untuk belajar, jadi harus ada kesabaran tertentu. Oke. Nah, saya membayangkan bola biliar, mana bola biliar bisa huruf 6 atau huruf 8, angka, maksud saya angka 6 atau angka 8 ya. Pemilihan huruf terserah, bebas. Jadi kalau belajar Adobe Illustrator, kalau tadinya belajar Adobe Photoshop pasti, atau Corel Draw, itu pasti bisa. Untuk memperbanyak juga kita cukup tekan alternatif ya dari objek, jadi bisa diperbanyak. Membuat gradien ada, bisa. Di sini kita atur warnanya, tarik warna yang mau di gradienkan. Di sini saya buat seolah-olah ada sinar, atau bola tersebut berbentuk 3D, 3 dimensi, jadi kita melihatnya juga seperti yang nyata gitu. Tetapi saya akan sedikit untuk mencoba memberikan ilmu tentang objek dulu ya. Ini ilmu tentang objek dulu.